Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah waktunya meluangkan waktu di Mata Najwa. Ya. Pak, yang pertama ada beberapa nih pertanyaan yang aku akan ajukan. Jadi kemarin tim Mata Najwa atau Najwa Shihab sudah mewawancari Pak Jokowi. Di sana Pak Jokowi menyebutkan bahwa ada pertemuan yang dilakukan antara Jokowi dengan PKS. Ya. Nah, sudah berapa kali pertemuan itu dilakukan? Ya, jadi saya yakin ini kan konteksnya tentu dalam konteks Pilpres ya. Betul. Jadi saya sampaikan, seingat saya ya dari awal tahun ini, memang kami membuka komunikasi ya, dan kalau saya tidak salah itu sudah 2 kali ada pertemuan. Dan itu dilakukan langsung oleh Ketua Majelis Syuro sendiri, ya, bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi di luar itu saya kira itu di luar official dari PKS. Yang official dari PKS adalah pertemuan 2 kali antara Ketua Majelis Syuro dengan Pak Jokowi. Lebih tepatnya dilakukannya di Istana Bogor. Lalu apa Pak yang dibicarakan Pak? Dari informasi Pak Salim ya, Ketua Majelis Syuro PKS, ya intinya pertama menyampaikan tentang sikap PKS ya, bahwa PKS itu sekalipun di luar pemerintahan itu PKS selalu ingin siapapun yang memimpin negeri ini itu tetap sukses gitu. Nah karena itu disampaikan oleh Pak Salim ya, tentu kita selalu mendorong semua kebijakan-kebijakan yang bagus dari Presiden Jokowi, kita akan dorong gitu. Dan kalau tidak bagus ya kita berikan kritik. Justru dengan itulah kami yakin keberhasilan Presiden akan bisa terlaksana gitu. Kami tidak asal beda gitu. Nah dalam konteks itu ya tentu Pak Jokowi adalah pertanyaan yang mengarah kepada masalah kebersamaan gitu. Ya, walaupun ya tentu tidak secara langsung bagaimana PKS ikut kita di 2019, tapi disampaikan Pak Jokowi secara halus menanyakan tentang bagaimana Ustadz untuk 2019 katanya kondisinya, terutama bagaimana kebersamaan dengan Gerindra dan Pak Prabowo, apakah sudah fix atau belum gitu. Nah Ustadz Salim yang menceritakan bahwa kita sedang berikhtiar saja bahwa 2019 mungkin bisa kerjasama dengan Gerindra seperti itu. Nah ini di awal-awal tahun ini ya, saya kira seperti itu. Itu yang saya ingat ya, komunikasi yang disampaikan. Lalu siapa Pak yang menginisiasi pertemuan? Seingat saya ya dari istana ya, dari istana melalui utusannya. Jadi Pak Jokowi yang mengundang langsung? Iya, iya. Lewat utusan apa? Lewat utusan. Utusan. Pak siapa? Pak Luhut? Pak Pratikno? Saya nggak tahu nih etis apa tidak saya ceritakan ya. Jadi saya kira utusan nggak usah lah. Tapi salah seorang menteri kabinet ya, saya seorang menteri kabinet. Jadi salah seorang menteri kabinet mengundang PKS untuk datang ke istana? Iya, artinya diminta Pak Jokowi untuk mengundang Ustadz Salim ke sana gitu. Oke. Lalu apakah ada pengusungan dari PKS untuk menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2019? Oh kami tidak menawarkan seperti itu. Ya kami berjalan saja. Proses politik ini kan kita jalani saja secara natural gitu ya. Dan kami tidak menawarkan, apalagi posisi kami kan memang di luar pemerintahan, sangat jauh dari fatsun ya. Kalau tiba-tiba kami menawarkan seperti itu, kami ya yang disampaikan oleh Ustadz Salim ya seperti itu. Walaupun posisi kami di luar. Nah ini sebetulnya terkait dengan sikap dasar PKS justru, bahwa kami di PKS itu sejak awal sudah mengatakan bahwa kami ingin di 2019 itu tidak hanya satu pasang calon, jadi harus ada lawan tanding dari Pak Jokowi. Ini yang menjadi keputusan kami. Nah karena itu kami di awal tahun ini Januari sudah memunculkan 9 calon presiden dan calon wakil presiden. Ini supaya siapapun gitu terangsang untuk ya kita menyiapkan adanya calon penantang Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita pertama ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita. Ya. Kemudian yang kedua juga kita tidak ingin diketawakan dunia. Gitu. 250 juta penduduk Indonesia, masa untuk cari capres aja cuma ada satu pasang calon. Itu yang menjadi tekad kita gitu. Nah karena itu kami berada pada posisi berikhtiar untuk mencari lawan tanding Pak Jokowi. Ya, makanya
kami menawarkan diri untuk jadi cawapres tentu sangat jauh dari ruh keputusan ini. Karena itu kami tidak melakukan itu. Oke, maka dari itu, dari ada kader Anda dari PKS itu yang membuat tagar 2019 ganti presiden, apakah itu benar? Ya, itu Pak Mardhani ya yang membuat itu, tapi itu bukan keputusan DPP, karena DPP terlalu kecil masa mutusin buat tagar kan, itu nggak mungkin kan. Tetapi itu adalah turunan dari kebijakan tadi kan. Kalau pakai silogisme kan, kita mau memunculkan calon penantang Pak Jokowi, apa sih tujuannya? Menang loh, ya kan? Kalau sudah menang, ya presiden ganti kan. Jadi ini merupakan satu rangkaian silogisme. Kalau mau memunculkan calon, ya tentu untuk menang. Nah, untuk menang, menang itu artinya apa? Ya presiden ganti, jadilah tagar ganti presiden. Seperti itu saya kira. Namun jika PKS nanti akan bergabung dengan koalisi Jokowi, apakah tagar itu menjadi bumerang tersendiri untuk PKS? Ya, saya kira realitas politik hari ini memang tidak ada menjurus ke sana. Realitas politik hari ini tidak ada menjurus ke sana sama sekali. Saya kira dengan keputusan kami yang tadi, ya tentu kami menyalahi keputusan itu kalau kami akhirnya kemudian ke Pak Jokowi. Karena kalau PKS ke Pak Jokowi, besar kemungkinan Pak Jokowi cuma satu pasang calon dan melawan kota kosong. Itu berarti kami menyalahi keputusan kami sendiri. Oke. Berarti kalau misalkan Bapak tadi bilang bahwa tidak mungkin bergabung dengan Pak Jokowi, berarti ada kemungkinan tetap bergabung dengan Gerindra. Ya, saya kira hari ini ya dari realitas politik yang paling rasional ya kami dengan Gerindra. Sebab begini, sekarang ini kan karena dengan 20% itu kan kita tidak bisa mencalonkan. Nah, PKS yang posisinya 7% itu yang paling mungkin adalah dengan yang prosentasenya 13% ke atas, dan itu ada di Gerindra. Ya berarti PKS ya tentu dengan Gerindra gitu, seperti itu. Jadi masalahnya kalau kita lihat dari elektabilitas Jokowi yang semakin hari semakin meningkat, lalu Prabowo itu bisa dibilang jauh tertinggal. Apakah ini menjadi satu keputusan yang bunuh diri untuk PKS untuk tetap bergabung dengan Gerindra di 2019? Iya, saya kira gini, kita kan juga selalu punya hitung-hitungannya. Jadi, kalau Pak Jokowi kan setiap hari manggung kan, dan sudah pasti dipersepsikan akan maju kan. Udah pasti dia akan semakin dikenal dan tentu akan ada preferensi orang untuk memilihnya. Kalau Pak Prabowo kan belum menyatakan secara resmi. Sekarang walaupun sudah resmi tapi baru sepihak dari Gerindra yang 13%. Belum eligible untuk masuk ke. Kalau Pak Jokowi kan sudah 20% lebih. Jadi justru saya melihat Pak Prabowo itu belum melakukan apapun. Beliau ini sekarang sudah pada posisi seperti itu. Itu udah lumayan. Yang kedua, Pak Prabowo ini sekalipun sebagai oposisi hari ini, beliau ini adalah oposisi yang baik menurut saya. Banyak isu dari pemerintahan yang seharusnya beliau speak up, ya, bicara untuk mengkritisi. Ketika kami berbicara, Pak Prabowo selalu mengatakan, sudahlah nggak apa-apa. Ini istilahnya jangan ganggu pemerintahan lah. Isu apa Pak contoh? Oh, banyak sekali, tenaga kerja asing, ya. Bahkan sempat kita bicara juga ketika Pak Jokowi misalnya meralat keputusannya dengan mengatakan I don't read what I sign misalnya. Itu kan satu sebetulnya objek tembakan yang paling luar biasa itu kalau kita mau. Tapi kita memaklumi ya mungkin pemerintahan baru belajar. Pak Prabowo selalu begitu. Jadi dengan posisi sebagai oposisi dia tidak banyak mengkritisi, ya. Kemudian yang kedua belum juga beliau resmi mencalonkan. Saya kira wajar-wajar saja kalau beliau pada posisi 20%-an. Pak Jokowi dengan posisi 40%-an, saya kira ya tadi beliau bagaimanapun tiap hari manggung dan juga sudah ya, dipersepsi bahwa dia akan maju. Jadi buat kami, buat PKS ini masih dalam hitung-hitungan kami. Oke, terakhir Pak, apa harapan dari PKS untuk Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018 nanti? Ya tentu yang paling penting adalah ini kan merupakan ujian ya kita sebagai bangsa, sebagai negara gitu. Kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan politik kita. Maka yang kami sangat harapkan adalah bahwa ajang demokrasi ini harus berjalan dengan baik ya, bukan malah menjadi tempat untuk menimbulkan adanya segregasi lah ya. Tetapi kita justru melihat pilkada maupun pilpres itu adalah ajang kontestasi
untuk kita memperjuangkan gagasan-gagasan kita gitu, untuk mengabdi buat bangsa ini. Ya kalau kemudian kita kalah, ya tentu itu harus diterima sebagai sebuah kekalahan. Dan kalau kita menang, kita harus berani dan bisa membuktikan semua gagasan-gagasan dan janji-janji itu. Saya kira seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih waktunya Pak. Ya.